Lawan Porto, Juventus tidak diperkuat 4 pemain. Juventus tidak berada dalam kondisi terbaik mereka jelang menghadapi Porto. Ada sekitar 4 penggawa Juventus yang dikabarkan bakal absen di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Juventus akan memulai perjalanan mereka di fase gugur Liga Champions. Mereka akan berhadapan dengan wakil Portugal FC Porto. Juventus berharap bisa memenangkan pertandingan leg pertama yang dihelat di Estádio do Dragão, karena kemenangan tandang akan mempermudah jalan mereka untuk lolos ke fase berikutnya. Football Italia mengklaim bahwa Juventus tidak bisa menurunkan skuad terbaik mereka pada laga tersebut. João Cuadrado dikabarkan tidak bisa ikut dalam lawatan ke Portugal nanti. Menurut laporan tersebut, Cuadrado bakal absen karena mengalami cedera otot. Cedera tersebut ia dapatkan pada pertandingan Napoli versus Juventus di akhir pekan kemarin. Pada saat itu, Cuadrado harus ditarik keluar di paruh pertandingan. Mantan pemain Chelsea tersebut saat ini tengah menjalani pemeriksaan medis, namun ia diyakini tidak bisa bermain di laga tersebut. Selain Cuadrado, ada 3 pemain Juventus yang kemungkinan besar akan absen di laga tersebut. Mereka adalah Arthur, Paulo Dybala, dan Aaron Ramsey. Ketiganya masih dalam proses pemulihan cedera yang mereka alami. Itulah mengapa mereka diyakini belum bisa tampil di leg pertama ini. Masih ngebet Juventus pantau milik Di Marcel. Juventus nampaknya masih kesengsem dengan sosok Arkadiusz Milik. Si nyonya tua dilaporkan masih memantau perkembangan sang striker hingga saat ini. Di musim dingin kemarin, Juventus berencana untuk mendatangkan striker baru. Mereka butuh tambahan tenaga di lini serang mereka setelah kepergian Mario Mandzukic. Salah satu nama yang sempat santer dikaitkan dengan Juventus adalah Arkadiusz Milik. Namun karena 1 dan 2 hal Juventus gagal mendapatkannya, dan klub Prancis Olympique Marseille sukses meminjam sang striker. Calcio Mercato mengklaim bahwa Juventus masih belum menyerah untuk mendapatkan Milik. Mereka diberitakan mengamati perkembangan sang striker selama di Prancis. Menurut laporan tersebut, Andrea Pirlo sangat menyukai gaya bermain Milik. Ia percaya sang striker asal Polandia tersebut akan cocok dengan skema yang ia bangun di Juventus. Jadi ia masih memiliki hasrat untuk mendapatkan jasanya. Itulah mengapa Juventus mengamati perkembangan Milik di Marseille, di mana ia sudah mengemas 1 gol dari 2 penampilan di klub Prancis tersebut. Menurut laporan tersebut, Juventus sebenarnya berada dalam posisi yang sulit untuk mendapatkan Milik. Ketika meminjam Milik, Marseille diberi klausul obligasi pembelian di akhir masa peminjaman. Namun dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum transfer tersebut bisa terjadi. Juventus diberitakan masih mencoba mencari celah agar bisa membajak transfer Milik di musim panas nanti. Saat Cristiano Ronaldo cetak gol spektakuler lawan Porto 12 tahun lalu. Cristiano Ronaldo akan bertemu Porto di babak 16 besar Liga Champions Kamis 18 Februari 2021. Laga tersebut akan spesial untuknya bukan hanya karena Porto merupakan rival mantan klubnya Sporting, tetapi juga apa yang dia lakukan saat terakhir kali melawan mereka. Laga leg pertama Porto versus Juventus akan diadakan di Estádio do Dragão. Laga tersebut akan menjadi pertemuan ke-7 mega bintang Juventus Cristiano Ronaldo melawan Porto. Tetapi Ronaldo sebenarnya tak memiliki rekor yang bagus saat bertemu Porto. Ia pindah ke Manchester United pada musim depannya dan bertemu lagi pada babak 16 besar Liga Champions musim 2003-2004. Salah satu pertandingan ikonik di Liga Champions di mana Porto lolos berkat gol Costinha di penghujung laga leg kedua dan pelatih Jose Mourinho berlari ke ujung lapangan. Ronaldo bermain di kedua leg sebagai pemain pengganti. Pertemuan pertama United kalah 2-1 dan 1-1 di pertemuan kedua. Ronaldo bertemu Porto kembali di perempat final di Liga Champions musim 2008-2009 dengan status pemain terbaik dunia. Tetapi status tersebut tak berlaku pada leg pertama. United tertahan imbang 2-2 di Old Trafford dan Ronaldo tak tampil begitu baik di laga tersebut. Tetapi Ronaldo menunjukkan kemampuannya saat leg kedua. United berhasil menang 1-0 berkat gol spektakuler Ronaldo pada menit ke-6.
CR7 melepaskan tembakan keras dari jarak 40 meter dan masuk ke gawang Helton. Gol tersebut merupakan yang pertama bagi Ronaldo dan juga kemenangan pertamanya melawan Porto setelah 6 pertandingan. Gol tersebut juga dinobatkan menjadi gol terbaik di penghargaan FIFA Puskás Award 2009. Cristiano Ronaldo tak pernah bertemu Porto lagi semenjak itu. Juventus menghadapi kendala merekrut Casemiro dari Real Madrid. Juventus menargetkan kepindahan gelandang Real Madrid Casemiro karena tim asuhan Andrea Pirlo ingin membangun tim idamannya. Bianconeri sibuk dalam beberapa jendela transfer terakhir dan tampaknya akan berlanjut ketika jendela transfer berikutnya dibuka kembali. Casemiro telah menjadi bagian utama dari kesuksesan Real Madrid sejak ia berada di klub tersebut dan tetap menjadi salah satu orang kepercayaan mereka. Juventus yakin ia akan membuat tim mereka lebih baik dan mereka menjadikannya target. Namun mereka sekarang menghadapi beberapa masalah dalam upaya mereka untuk mendaratkannya. Bianconeri mencari untuk mengontraknya dengan biaya kecil dan mengandalkan kontraknya untuk mencapainya. Ia memiliki kesepakatan dengan mereka hingga 2023, yang berarti ia hanya memiliki sisa 2 tahun di musim panas. Namun Calcio Mercato melaporkan bahwa Los Blancos ingin memberinya kontrak baru. Dikatakan jika Juve tetap ingin mendapatkan dia dengan bayaran, maka mereka harus membayar 60 juta euro untuk tanda tangannya. Bianconeri memiliki beberapa gelandang terbaik di Italia, tetapi pemain seperti Adrien Rabiot dan Aaron Ramsey belakangan ini tampil buruk dan bisa memberi jalan bagi pemain Brasil tersebut. Ronaldo ingin reuni dengan mantan rekan setimnya di Real Madrid. Waktu Marcelo di Real Madrid sudah berakhir dan ia bisa bersatu kembali dengan Cristiano Ronaldo di Juventus. Pemain Brasil telah menjadi bagian utama dari kesuksesan Madrid sejak ia berada di tim Spanyol, tetapi ia tidak lagi dianggap cukup baik untuk menjadi starter. Bek kiri tersebut kini tertinggal dari Ferland Mendy dalam rencana Zinedine Zidane dan itu akan membuatnya meninggalkan tim Spanyol pada akhir musim ini. Calcio Mercato mengatakan Ronaldo akan sangat senang bisa bertemu kembali dengan pemain yang ia kombinasikan di sayap kiri Madrid dengan sebagian besar masa tinggalnya di sana. Juventus menargetkannya di musim panas dan mereka masih ingin mendapatkannya sekarang, tetapi gajinya adalah masalah besar. Dia menghasilkan sekitar 8 juta euro per musim di Madrid dan laporan tersebut mengatakan bahwa angka tersebut terlalu banyak untuk dibayar Juve saat ini. Salah satu cara baginya untuk melakukan langkah tersebut adalah dengan mengambil pemotongan gaji. Tetapi laporan tersebut tidak mengatakan apakah ia bersedia melakukan hal itu. Meskipun Juve telah menargetkan pemain yang lebih muda di jendela transfer baru-baru ini, perpaduan antara pemain muda dan pengalaman akan menjadi yang terbaik untuk mereka.